kewajiban untuk membayar hutang itu adalah bagian daripada kewajiban hidup kita. Melalui wadah Pasemotoran Agung Nararia dalam ini kita mencoba bersama-sama mencermati bagaimana cara kita menghutang dan bagaimana proses pembayaran itu supaya sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip keyakinan yang kita. Yang ketiga yang menjadi landasan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma. Konsep ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu adalah sesuatu anugerah. Perbedaan itu adalah memang ciptaan Tuhan. Perbedaan itu adalah kehendak daripada Sang Yang. Saya berikan contoh. Coba kita bayangkan, andai kata ada dua orang pemuda yang diciptakan persis sama sampai kepada pikirannya. Sama pikirannya. Ketemu dia seorang gadis. Ketemu seorang gadis. Jadi kedua, nggak usah pakai itu, matiin aja, matikan aja nanti di belakang, nanti aja, nggak usah biar nanti aja. Jadi dua orang pemuda ketemu seorang gadis cantik, diciptakan dia ini kedua orang pemuda ini sama, persis termasuk pikirannya. Kira-kira apa yang terjadi? Semua dua-duanya mengharapkan si gadis ini menjadi istrinya. Apakah akan terjadi kedamaian? Tidak, bukan. Berebut akhir berkelahi. Itulah artinya, mari kita sikapi, kita pahami bahwa perbedaan itu diciptakan adalah untuk kedamaian. Dan di dalam konsep dasar kita bahwa diajarkan tentang keyakinan kita sesuai agama. Ada sesuatu yang kita nggak benar, tetapi yang lain tidak salah. Jadi selain yang kita yakini sebagai benar, tidak salah. Sehingga munculkanlah konsep di Bali kita mengenal desa kalau padre desa mau cari. Karena dasarnya adalah prinsip-prinsip dan pemikiran bahwa yang kita yakini benar, yang lain dari itu tidak salah. Itu filosofinya. Artinya perbedaan itu harus kita terima sebagai suatu anugerah dari Guru Ide Sang Yang Widi. Jadi penugerahan dari beliau itulah perbedaan itu. Sehingga prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan menjadikan dasar kita di dalam kehidupan organisasi Pasemotoran Agung Nararia dalam menjulut. Ini penting kita pahami dulu. Karena apa? Karena dari beberapa referensi catatan yang kita temukan yang begitu banyak berbicara tentang tegak kodi. Begitu banyak berbicara tentang tegak kodi. Ada, kalau kita simpulkan, ada 3 versi dari sekian itu, sekian catatan, sekian tulisan, sekian mungkin rekaman apa itu. Kalau kita lihat ada 3 versi tentang tegak kodi. Saya tidak berbicara 3 versi tentang ide utara dalam bentuk tegak kodi, tapi 3 versi tentang tegak kodi. Versi yang pertama adalah yang selama ini kita yakini, yaitu yang dahulu bersumber dari Babat Adi Kencang Tegak Kodi. Ini sumber pertama. Menurut Babat Adi Kencang Tegak Kodi, ide Betara dalam menjulut Tegak Kodi adalah putra kandung dalam Bali ide Betara Sri Aji Kresna Kepatisa.
yang ke Dharma Putra ke Arya Kencana setelah beliau ada sesuatu yang mengharuskan aturan kerajaan seperti itu. Hal ini di samping ada juga dari Menteri Jokowi. Pada tahun 2015 yang lalu, ya, belum lama, ini saya ingin kepada nanti yang berminat silakan. Pada 2015 yang lalu, Puri Agung Klungkung dengan secara resmi menerbitkan babat dalam. Dan isi dari babat dalam ini terkait dengan Tirgakori adalah sejalan dengan yang saya ceritakan tadi. Bahwa Tirgakori adalah salah satu putra dari Sri Aji Krishna Kepakisan yang ke Dharma Putra ke Adi. Ini terbit tahun 2015 oleh Puri Agung Klungkung. Tentu ini disusun oleh beliau-beliau itu, diramu dari catatan-catatan dari babat-babat sehingga menghasilkan buku. Bukan kita yang menerbitkan, tapi Puri Agung Klungkung. Sejalan dengan ini sekedar informasi, kalau yang mau cari nanti karena ini dicetak oleh Bali Pos bisa di Bali Pos yang ini sekedar ini aja, nggak perlu tak baca semuanya, tapi sekedar menginformasikan kepada semeton sami bahwa apa yang ceritakan itu terakomodir juga di babat dalam yang diterbitkan tahun 2015 yang lalu. Kemudian beliau meninggalkan Puri, setelah dewasa meninggalkan Puri Bucangan di Buahan pada malam hari, seorang diri menuju ke arah utara. Begitu disebutkan di dalam babat Arya Tirgakori. Atas penugerahan Dewi Danu menuju Bumi Badeng dan kemudian menjadi pemimpin di Badung Bonjir yang diangkat oleh masyarakat, bukan ditunjuk oleh raja, tapi diminta oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Kemudian ada versi yang kedua yang sebagian mengarah atau ada kemiripan dengan ini, sebagian tidak, karena sebagian kelihatannya lebih kepada pengkiasan atau perumpamaan, yaitu babat Goblek kurung buka babat Tamblingan. Di Betara dalam menjuluk Tirgakori di dalam babat itu disebutkan adalah putra dari Betari Surya dan Dewi Rati. Ditemukan oleh warga Tamblingan di hutan Amertejati. Oleh Ide Betara dalam Tamblingan diberi nama ibarat Tirgakori. Dipersaudarakan dengan putra dalam Tamblingan. Kemudian diberi penugerahan dan diperintahkan untuk membuat kulinggih atau perayangan ke Tejati dan sekalian menjadi juru sapu. Kemudian diperintahkan oleh Ide dalam Tamblingan untuk nabdabang Bumi Badeng, namun tidak kembali lagi ke Tamblingan, menetap di Badeng. Yang kembali hanya pengiring-pengiring yang diberikan oleh Ide dalam Tamblingan. Itu secara garis besar isi babat. Kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, ada suatu kemiripan isi babat itu, yaitu mendapat penugerahan dan kemudian nabdabang Bumi Badeng, kemudian dinobatkan atau diangkat oleh masyarakat Badeng untuk menjadi pemimpin di Badeng Kulinggih. Ada kemiripan tentang isinya secara garis.
Yang ini sengaja saya pikir aja yang berhubungan dengan ide Tegakori. Kemudian ada babat yang ketiga yang menyebut tentang Tegakori, yaitu babat Arya Tabanan atau Arya Kenceng. Ya. Menurut babat Arya Tabanan atau Arya Kenceng, Kiai Tegakori atau Kiai Tegak. Jadi disebutnya di situ adalah Kiai Tegakori atau Kiai Tegak. Dan kadang-kadang disebut dengan Kiai Anglurah Tegakori. Adalah putra kandung Arya Kenceng. Tapi dari ibu yang lain. Jadi lain ibu dengan kakaknya. Ini menurut Bapak ini. Hanya saja tidak disebutkan ibunya. Nah, dalam babat ini juga disebutkan bahwa ide dalam Sri Aji Ketua Pakistan mempunyai istri dari Brahmani dari KTP Reges yang melahirkan, ini menurut babat Tabanan, yang melahirkan ide dalam Erik, ide dalam Tarukai, dan ide dalam Ketegulusi. Ibunya dari KTP Reges menurut babat Arif. Sedangkan menurut babat dalam bahwa yang beribu dari seorang Brahmani dari KTP Reges adalah ide Betara Tegak yang ke Dharma Putri kemudian ke Arif Kenceng. Ini menurut tentang. Nah, menurut babat Tabanan atau babat Arif Kenceng, Kiai Tegakori atau sering disebut Kiai Tegak atau Kiai Anglurah Tegakori adalah anak kandung dari Arif Kenceng yang kemudian menjadi Raja Batu dengan puri pertama di Tegal yang sekarang Imam Bonjol. Begitu disebutkan di situ. Itu atas penugasan dari dalam yang dia. Jadi bukan karena ya secara singkatnya gitu kan ini panjang kalau benar habis waktu. Bukan atas permintaan masyarakat. Jadi puri pertamanya adalah di Tegal. Di Tegal. Di daerah sekarang Imam Bonjol ya di sebelah utara kuburan. Begitu bunyi ininya. Nah, dengan memperhatikan tiga versi babat yang menyebut Tegakori. Jadi tiga-tiganya menyebut istilah Tegakori. Hanya yang terakhir yang saya katakan tadi hanya mengatakan Kiai Tegak, Kiai Tegakori atau Kiai Anglurah Tegakori. Itu yang digunakan istilah yang kemudian menjadi Raja Badung dengan purinya di Tegal. Pasementenan Agung Nararya Tegakori secara organisasi pada saat pembentukannya seperti saya sampaikan tadi yang pertama itu mengacu kepada keberadaan beliau Ulun Bidi Betara dalam Jero Tegakori sebagai putra kandung di dalam Bali ide Sri Aji Ketua Pakistan. Ini kesepakatan kita dengan tadi sudah yang sampaikan yang ke ide Sarung kami kesepakatannya bahwa Lingga Hidup adalah di pura dalam Jero Tegakori dan beliau ke Abhiseka sebagai Raja Batu yang pertama. Abhisekanya
ide Betara dalam Bengkulu Tegapori, bukan Anglurah Tegapori. Yang kami ke Anglurah Tegapori itu untuk menjadi pemimpin Badung di Tegal, bukan yang kita yakini, Pak Sumentenan Agung yakini sebagai yakin keberadaan dan eksistensi beliau adalah abise ke ide Betara dalam Bengkulu Tegapori dengan pertama kali menjadi pemimpin di Badung di wilayah Luhut, bukan di Tegal. Ini yang menjadi kesepakatan kita pada saat berdirinya Pak Sumentenan Agung, bahwa ada pertanyaan, ada mengatakan ini begini, ini begitu. Itu adalah seperti tadi yang sampaikan teman-teman kami. Yang kita yakini adalah sesuatu yang benar menurut yang meyakini. Nah, yang lain bagaimana? Ya tidak salah, karena itu akan benar menurut yang. Jadi tidak boleh kita saling salahkan. Mari kita jalankan, mari kita laksanakan apa yang kita yakini untuk kita Nah ini perlu yang memang Pak Presiden yang sampaikan. Kenapa demikian? Supaya tidak ada keraguan, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada pertengkaran. Karena mungkin saja ada pihak lain yang meyakini berbeda. Kalau yang meyakini berbeda, ya silakan jalankan keyakinannya. Karena kehidupan kita di dalam beragama adalah dasarnya keyakinan. Kita jalankan, kita laksanakan, kita ikuti apa yang kita yakini. Dan kita tidak boleh menyalahkan keyakinan orang. Itu prinsip-prinsip dasar yang kita jadikan pedoman di dalam organisasi Pak Sumentenan Agung Naratia dalam Bengkulu Tegapori yang kita resmikan pada 9 September 2009. Itulah sebabnya kemudian selesai Mahasabu pertama 9 September 2009, kita melaksanakan ritus, ada ritual yang namanya mewali ke Puruse